1. Nama saya Hayat Karmeti SPD. Saat ini saya ditugaskan menjadi wali kelas 6 di MI Cikalagen. Menurut saya, supervisi pembelajaran itu harus dilaksanakan karena untuk meningkatkan mutu dan kualitas mengajar guru di kelas. Karena supervisi pembelajaran merupakan instrumen penjamin mutu pembelajaran di sekolah. Supervisi pembelajaran memiliki fungsi untuk menstimulasi, mengkoordinir, dan membimbing guru agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi pembelajaran di madrasah secara profesional. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan jadwalnya kepada saya, yaitu pada hari Jumat tanggal 25 November tahun 2022 dengan materi pembelajaran tema 5, subtema 3, tunggal dan 5. MI Cikalagen hebat bermartabat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah semuanya sehat, semua bisa hadir, bisa melaksanakan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajarnya diikuti oleh Bapak Kepala Sekolah karena kebetulan sekarang jadwal itu supervisi untuk kelas 6 ya. Kepada Bapak silakan memberikan amanat atau pesannya kepada kami. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal hubungan dengan pelaksanaan supervisi pelaksanaan pembelajaran, saya ingin menyapa dulu anak-anak. Assalamualaikum anak-anakku yang pintar-pintar dan pandai-pandai untuk kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini, kalian sehat semuanya? Semangat mengikuti proses pembelajarannya? Bahagia mengikuti proses pembelajarannya dari materi yang akan diberikan? Baik, karena semangat, karena bahagia, tentunya dalam rangka mengikuti proses pembelajaran, pasti kalian akan betul-betul memperlihatkan kepada Bapak semangat mengikuti pembelajaran dan bahagia karena akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari ibu guru yang akan disampaikan. Baik, Bapak ingin menyapa dulu Yaya MI Cikalagen peserta didik Islami. Satu kali lagi, peserta didik Islami. Ya, kalau melihat semangatnya, insya Allah belajarnya pun semangat. Ibu gurunya pun menyampaikan materinya pasti semangat. Ya. Karena semangat semuanya, insya Allah ilmunya juga akan bermanfaat. Anak-anakku sekalian, hari ini tidak sebagaimana biasa Bapak mengikuti proses pembelajaran di kelas 6, yaitu pelaksanaan supervisi pembelajaran. Tidak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Bapak ketika melaksanakan supervisi hadir bersama kalian di kelas untuk tahun kemarin. Tetapi hari ini kita mencoba menggunakan model pembelajaran digital yaitu Zoom Meeting, ya, dimana kalian sekalipun di sana di kelas, tetapi Bapak bisa mengawasi dan memantau dari sini secara langsung. Oleh karena itu ini bagian daripada teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa proses pembelajaran bisa dilakukan di mana saja dan bisa diawasi di mana saja. Oleh karena itu sebagai bentuk pengenalan, alhamdulillah di sekolah kita sudah mulai dengan bentuk Zoom Meeting seperti ini. Insya Allah kedepannya kita akan sering melakukan hal seperti ini. Baik anak-anak sekalian, selamat mengikuti proses pembelajaran dan kepada Ibu silahkan berikan pembelajaran semaksimal mungkin, berekspresi semaksimal mungkin sehingga materi yang sudah dipersiapkan betul-betul tersaji dan disampaikan kepada anak. Selamat melaksanakan pembelajaran dari Bapak Dispen Sekian dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan KM pimpin doa mau belajar. Duduk siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini jadwal pembiasaannya surat Al-Baqarah dari ayat 10 sampai ayat 15. Silakan dibaca semuanya, diawali dengan ta'awun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun
bacaan penjaminan mutu, yaitu bacaan doa tahajud. Yuk, doa tahajud dibaca, tidak dengar ya. Ada baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta haqqu wa wa'du wal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qawluka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu was-sa'atu haqqu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu wa ilaika amantu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah sadaqallahul adzim. Ya, terima kasih. Kebiasaan sudah dibaca. Jangan itu sudah dibaca. Terus hadir semuanya. Siapa yang sakit? Hadir. Siapa yang sakit? Siapa? Hadir semuanya ya. Alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir, bisa mengikuti pembelajaran. Nah sekarang pada minggu kemarin kita sudah belajar SBDP itu tentang reklame. Ada yang masih ingat reklame? Siapa yang masih ingat reklame itu media apa? Reklame itu kalian sudah buat seperti itu. Apa pengertian reklame? Apa, Ces? Reklame adalah merupakan suatu karya seni Ya. yang memuat teks dan gambar yang menarik untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk berupa barang atau jasa. Iya, intinya reklame itu media untuk mempromosikan produk, untuk mempromosikan apa? Barang. Nah itu materi yang nah hari ini kita akan membahas salah satu dari reklame, yaitu tentang buklet. Kalian akan belajar ciri-ciri buklet, cara membuat buklet. Nah untuk IPS kita akan belajar berdiskusi ya.
Nanti kita tiap kelompok akan berdiskusi tentang posisi dan peran Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan di lingkup ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran hari ini setelah kalian belajar dengan seharian dengan ibu, nah kalian itu nantinya mampu membuat buklet ya, buklet sederhana. Nanti kalian itu bisa dengan kelompoknya membuat buklet atas arahan dan belajar kita hari ini. Terus yang kedua, kita nanti bisa melakukan presentasi hasil diskusi kalian antar kelompok. Nanti ibu kasih materi, nah kalian bisa berdiskusi dengan kelompok. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu satu, mampu membuat buklet dengan ciri-ciri yang benar dan tepat. Yang kedua, mampu mempresentasikan hasil diskusi kita materi IPS tentang ketenagakerjaan di lingkup ASEAN. Nah, hari ini pembelajaran kita itu tema 3, pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 5, yaitu pelajaran SPDP sama IPS. Nah, materi pembelajaran SPDP yaitu apa? Ciri-ciri buklet, bagian-bagian buklet, membuat buklet. Nah, ini ibu tiap kelompok dikasih materinya, silakan ya, bisa dibaca. Pegang dulu ya, ya. Catatan SPDP-nya, silakan semua. Siap ya? Sudah, dengarkan ke ibu semuanya ya. Ya. Dalam setiap usaha itu tentunya kita mau produk kita laku, mau tidak? Mau. Nah, kalau produk kita mau laku harus apa? Harus dibagaimanakan supaya orang lain itu mengetahui. Harus ada apa? Harus ada apa? Promosi. Ya, harus ada apa? Promosi. Nah, harus ada promosi. Nah, media untuk melakukan promosi itu banyak. Nah, pada pembelajaran kemarin kita sudah membahas media promosi itu bisa yang namanya reklame. Siapa yang masih ingat macam-macam reklame itu apa? Naila, siapa yang tahu? Spanduk. Ya, spanduk, apa lagi? Cesa. Baliho. Ya, apa lagi? Siapa lagi? Ayo, yang minggu kemarin macam-macam reklame. Ya, Naila, apa lagi? Brosur. Ada brosur. Tommy, apa? Ada pamflet. Ini kelompok satu mana? Apa? Ada billboard. Nah, itu semua yang termasuk dari reklame. Tadi ulang lagi, reklame itu media untuk apa? Mempromosikan barang atau produk supaya apa? Supaya laku, supaya dikenal oleh masyarakat luas. Nah, sekarang ada HP, bisa di-online-kan ya, semua orang bisa melihat. Nah, hari ini itu akan membahas salah satu dari reklame lagi, yaitu tentang buklet. Nah, ini buklet. Apa yang dilihat dari buku ibunya? Siapa yang tahu pengertian buklet? Ayo. Buklet apa? Buklet apa, Raisa? Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai lembaran. Apa? Buku kecil. Lihat ke depan. Apa ini buklet? Baca sama-sama. Buklet adalah buku kecil yang
Lihat semuanya. Lihat, ini ada contoh buklet. Lihat. Nanti lihat ke depan dulu ya. Tadi kan ada buklet. Itu pengertian buklet itu apa? Buku kecil. Seperti ini ya. Ini seperti buku kecil, tapi tidak tebal. Hanya ada beberapa halaman yang isinya tentang apa? Tentang produk yang akan kita promosikan. Nah, lanjut kita ke, nah ini contoh buklet ya. Ada ini tentang penjualan apa? Apa ini namanya? Elektronik ya. Nah, bagian buklet. Lihat, itu buklet yang dikasihkan. Ada yang namanya apa? Nih, sampul. Tuh coba tunjukkan bait. Yang mana yang namanya sampul dalam buklet? Mana? Nah, yang namanya sampul itu ya depan ya. Namanya apa yang depan? Sampul. Lanjut ada apa? Daftar isi. Ada tidak daftar isinya? Ini daftar isinya tentang apa saja? Daftar produknya ada apa saja? Silakan baca Tommy. Ada apa saja dalam daftar isi contoh buklet yang ibu berikan? Ada saji. Apalagi? Ya, ibu mau itu Sobi baca yang termasuk dalam daftar isi di buklet yang ibu berikan. Ada apa saja? Yang di daftar produk itu namanya daftar isi. Ada kata pengantar, undang-undang sampai bukan. Itu kan untuk menjual produk otomatis dalam daftar isi itu semuanya tentang produk. Apa saja Sobi silakan. Ada ya besek, terus ada berapa daftar isinya? Berarti itu menjualnya berapa produk? Berapa produknya, terus ada isi. Nah, yang isinya silahkan dibuka. Berarti penjelasan dari tadi yang basic dijelaskan apa spesifikasinya ya. Basic itu terbuat dari apa, harganya berapa, kegunaannya apa, itu ada dalam isi. Terus ada ciri-ciri buklet. Siapa yang tahu ciri-ciri buklet? Ayo, tadi kan ibu udah kasih materinya. Ciri-ciri buklet. Ayo baca ciri-ciri buklet. Bentuknya seperti buku. Itu kan seperti buku. Dan apa lagi, satu lagi? Seperti apa? Digunakan untuk media promosi. Iya, yang itu, yang satu ciri-ciri buklet. Naila yang keras, ciri-ciri buklet. Iya, yang ke satu. Bentuknya seperti buku atau berupa lipatan. Nah ini, kalau bentuk buku seperti ini, ya ibu sengaja kasih dua contohnya. Yang lipatan ini lipat 3. Ada nama perusahaan, ya dilipat. Nah, ini namanya buklet bentuk lipat. Jadi ada berapa bentuk untuk buklet? Ada satu bentuk apa? Yang satu lagi bentuk lipat. Nah ini seperti ini ya. Nanti kalau kalian punya perusahaan, misalnya pajak, perusahaan makroni, namanya Makroni Jaya. Makroni Jaya. Ini ada gambar-gambar ya. Nanti kan ini sarana buat promosi. Nanti siapa tahu kalian itu punya usaha apa, bisa
dipromosikan melalui buklet. Ciri-ciri yang kedua, Isma baca. Digunakan untuk media promosi. Iya, gunanya buklet untuk apa? Untuk Media promosi. Dari Aji. Yang ketiga, kata-katanya harus menarik. Ulah berbelit-belit ya. Makaroni dibuat dari gurih enak, pokoknya enak, dijamin enak. Nah, harus seperti itu. Ulah panjang, jangan panjang kemana-mana ya. Terus yang terakhir apa? Harus ada apa? Identitas produknya apa? Harus ada gambar. Itu mah wajib gambar mah. Harus dikasih warna yang menarik. Orang itu akan penasaran jika melihat satu buku atau bacaan ada warna-warnanya, terus tulisannya besar-besar, tapi tidak panjang, itu pasti menarik untuk dibaca ya. Nah, ulang lagi. Bagian-bagian buklet, Anissa, apa saja? Ayo, bagian-bagian buklet. Bagian-bagian buklet ada yang keras, ada apa? Kaki apa? Ada sampul. Seterusnya apa? Ada apa dalam bagian-bagian buklet itu? Ada daftar isi. Yang ketiga, Paujan, ada apa? Isi. Ibu mau kasih Sinta, yang mana yang termasuk sampul dari contoh buklet itu? Ya, pada judulnya apa? Yang keras. Katalog produk. Terus yang daftar isi. Wilma, yang mana yang termasuk dalam daftar isi? Ada daftar produk yang mau dipromosikan. Selanjutnya ada visi. Visi apa? Tentang apa? Penjelasan apa? Produk yang mau apa? Akan berarti isi itu berisi apa? Penjelasan apa tadi? Penjelasan tentang produk yang mau dipromosikan atau dipromosikan. Terus sekarang ciri-ciri buklet. Sofiatul, apa saja ciri-ciri buklet? Bentuknya seperti buku. Atau lipatan mana yang seperti buku? Boleh ditunjukkan? Ya, itu seperti buku. Yang kedua, berupa lipatan. Bentuknya ada mana kali lihat yang bentuknya seperti lipatan? Belum ya? Nah ini ya kelompok jadi punya dua ya. Ada yang bentuk lipatan, silakan dilipat. Ya. Dilipat tidak. Terus apa lagi? Ciri-ciri buklet. Apa lagi? Reja, Reja. Ciri-ciri buklet. Reja. Iya, digunakan untuk apa? Media promosi. Terus yang ketiga, Hafizah apa? Kata-katanya harus menarik. Terus yang terakhir, harus ada apa sama-sama? Dilengkapi gambar. Gambar wajib tidak ada dalam buklet. Wajib. Orang tidak akan tahu si kita teh promosi tentang yang tadi aja ya makroni. Tapi si gambar makroni kan tidak ada. Orang teh bertanya-tanya, "Ayo makroni itu yang gimana? Bagaimana bentuknya?" Tapi setelah ada gambar, orang jadi tahu, yang tidak tahu jadi mau tahu ya. Oh iya, ini teh makroni, makanan khas yang ada di Jawa Barat ya, kebanyakan di Jawa Barat. Lanjut kita ke cara membuat fungsi buklet dulu. Silakan, Sinta baca fungsi buklet. Sebagai media promosi langsung. Salsa. 2. Sebagai katalog produk. Nah
gunanya harganya berapa, bentuknya bagaimana, jadi konsumen itu tahu. Lanjut. Nah, kita nanti berhubung sekarang waktu lengkap, nanti tugas kelompok kalian itu membuat buklet. Nanti ibu sudah tentukan kelompok 1 tentang apa, tentang gelang, kelompok 2 tentang cincin, kelas 3 tentang itu apa, pita ya, gantungan kunci sama gantungan tas. Nanti kalian itu yang pertama lihat, baca ya di Wikimedia. Lihat, silakan dibuka. Silakan. Langkah pertama, Emreja baca yang keras. Buka di buku eta, lihat. Apa? Langkah membuat buklet, baca yang pertama yang keras. Kita harus memilih dulu kertas berapa, ini teh contohnya masih polos ya. Kita buat misalnya mau 8. Terus apa lagi yang kedua? Baca yang keras, yang keras. Baca yang keras. Ya, seperti ini ya. Ya, lanjut. Yang keempat. Ya, lanjut yang kelima. Cesa yang keras. Lanjutkan yang kelima. Fokuskan apa yang akan dituangkan di setiap halaman. 1 sampul depan, 2 diskusi, 3 isi. Ya, lanjut. Mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman. Yang terakhir. Warnai gambar agar lebih menarik. Nah, ini yang satu apa? Siapkan dulu kertas seperti ini ya. Siapkan dulu kertas. Yang kedua, diapakan kertasnya? Dilipat. Setelah dilipat apa? Yang ketiga, ditumpuk ya seperti ini. Tuh. Lihat contoh ini yang pegang baca. Yang satu orang pegang yang cantik tadi buklet ibu kasih. Lanjut. Yang keempat apa? Fokuskan apa yang Nah, ini ada sampul. Mana tadi sampul? Coba tunjukkan ke depan semuanya. Sampul dipakai tunjuk. Nah, yang depan itu sampul. Lanjut apa? Daftar isi atau daftar produk. Yang ketiga, isi itu berapa? Dalamnya ada apa? Dalam isi penjelasan apa? Ayo jawab semuanya. Penjelasan apa? tentang produk yang mau dipromosikan. Ya, tentang produk yang akan dipromosikan. Terus yang kelima, Mulailah menggambar dan menulis pada setiap ya ini kan minuman ya. Kalian tadi mau, ibu mau nanya, kelompok Sinta mau mempromosikan apa? Ceritanya kita itu mau membuka usaha kecil-kecilan, ya, mau membuka usaha, berwirausaha. Kelompok Sophie misalnya mau apa? Baju, ya. Nanti berarti harus ada gambar baju-baju yang lucu dengan kata-kata yang menarik. Kalau kelompok Isma akan siapkan kelompok satu-satu ya. Semua harus mempunyai cita-cita untuk kelompoknya. Satu apa ya namanya, produk yang akan dipasarkan. Apa? makanan.
Tuh, yang pertama baca salsa yang keras. Ya, ini seperti ini ya. Kertas ini gampang ya, mulai menyenangkan. Ini mah buku yang sederhana ya. Yang kedua dibaca oleh Isma yang keras. Lipat 3 lembar kertas A4 menjadi 2 bagian yang sama seperti dilipat pada gambar di atas. Iya. Yang ketiga Hilma yang keras. Tepung kertas yang sudah dilipat menjadi Tumpuk kertas yang sudah dilipat. Nah, seperti ini. Gampang ya? Mudah kan cara-caranya? Nah, nanti ada tulisan, logo perusahaan, ya, ada gambar. Nah, tadi kan penjelasan pengertian buklet sudah, ciri-ciri sudah, fungsi buklet sudah, langkah-langkah sudah. Silakan ada yang bertanya tentang buklet? Halo, siapa yang bertanya? Harus dikasih warna tidak kalau membuat buklet? Fungsinya warna supaya apa? Itu kenapa tidak ada yang bertanya? Ibu, kalau pakai warnanya pakai spidol atau apa? Minimal berapa lembar Ibu? Harusnya ada yang bertanya ya. Tapi untuk tugas nanti kelompok mengerti tidak? Ya, kalian buat buklet berdasarkan langkah-langkah yang sudah ada dalam ini ya, dalam materi apa? SBDR. Nah, materi selanjutnya kita akan melanjutkan ke IPS ya. Untuk sementara buku SPDP ditutup dulu. Keluarkan buku catatan IPS. Sudah semuanya siap? Kita tadi SPDP sudah. Sekarang kita melanjutkan ke materi yang kedua yaitu pelajaran IPS tentang apa? posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkungan ASEAN. Dalam lingkup ASEAN. Nah, sebelum ke materinya, masih ingat tidak anggota ASEAN? Masih Siapa yang mau menyebutkan negara-negara anggota ASEAN? Ya, kita Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja. iya. Oh, ini masih ingat anggota ASEAN yang baru disebutkan oleh kita? Ya. Mana saja negara anggota ASEAN? Nah, sebelum kita ini kan lingkup ASEAN ya, menceritakan tenaga kerja dalam lingkup ASEAN. Tommy, sebelum ibu lanjut, negara-negara anggota ASEAN itu yang mana yang tadi disebutkan oleh Cesa? Masih ingat? Indonesia, Ya. Malaysia, Singapura,
Ya, MEA itu masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, dengan dibentuknya MEA mengharapkan seluruh anggota ASEAN itu supaya kesejahteraan negara-negara anggota ASEAN itu terjamin, mengurangi pengangguran. Terus apa lagi? Tentang MEA, latar belakang ini. Kita akan adanya perdagangan apa yang dipunya di MEA? Bebas, ada perdagangan bebas, tapi di wilayah mana? Wilayah ASEAN. Nah, terus apa lagi? Lihat, yang catatan yang kemarin tentang MEA. Ya. Nah, ini anggota ASEAN. Nah, baca satu ya. MEA itu singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, MEA itu dibentuk oleh para petinggi di ASEAN untuk apa? Nah, ini peran dan posisi Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain, maka pemerintah melakukan berbagai upaya supaya tenaga kerja kita itu bisa bersaing dengan tenaga kerja dari mana wae negara ASEAN itu, dari Malaysia, Singapura, Thailand yang bisa bersaing. Maka pemerintah mengupayakan seperti apa? Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara wajib belajar 12 tahun dan memberikan fasilitas yang memadai. Terus yang kedua, memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara asing. Yang keempat, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh MEA. Yang terakhir, meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terampil yang memiliki daya saing dunia. Ya, ini apa namanya, peran dan posisi Indonesia yang upaya pemerintah supaya kita bisa bersaing di MEA. Ya, ulangi lagi, apa MEA itu apa? MEA adalah yang ada di mana, wilayah mana? Di lingkungan Asia, wilayah Asia Tenggara. Terus ada peran dan posisi ketenaga kerjaan supaya kita bisa bersaing dengan tenaga kerja dari negara lainnya. Artinya kita harus bagaimana, pemerintah Indonesia harus bagaimana supaya tenaga kerja kita bisa bersaing. Yang pertama apa? Coba siapa yang mau? Upaya pemerintah supaya tenaga kerja kita bisa bersaing dengan negara lain. Ayo, angkat tangan. Ya, bisa. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara wajib belajar 12 tahun dan memberikan fasilitas yang memadai. Ya, siapa lagi? Selanjutnya. Raisa. Memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Yang selanjutnya, Sinta. Memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara asing.
Ya, yang terakhir. Siapa? Nisa, belum ya Nisa. Yang keras. Menurut calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan yang diajukan oleh mereka. Ya, ini adalah upaya pemerintah. Ya, materi tentang MEA kan sebelumnya sudah dijelaskan ya. Ini tentang tenaga kerja. Latar belakang berdirinya MEA itu sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Ya, kita ini hanya kita melanjutkan materi tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia supaya apa? Supaya bisa bersaing dengan tenaga kerja yang ada di luar negeri. Nah, materi kan sudah ya, kita lanjut ke diskusinya ya. Nah, setiap kelompok nanti ada soal ditulis di depan satu menurut kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, apa yang kalian ketahui tentang MEA? Silakan. Kelompok 1 Sofi, kelompok 2 Cesa, kelompok 3 Raisa, kelompok 4 Naila, kelompok 5 Isna. Silakan satu menurut soalnya, ya. Kelompok 1 siap, cepat. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan kumpulkan. Semangat lagi. Ini hasil kerja kalian ya. Nanti ke depan kita presentasi ke seorang-seorang berdasarkan kelompoknya. Pembelajaran ini tadi kita belajar tentang SBDP dan IPS. SBDP tentang pembuatan buklet dan ciri-cirinya. Kalau IPS tentang apa? Tentang MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, hari ini alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat ya. Kalian bisa membuat nanti buklet yang sudah ibu tugaskan. Nanti presentasi itu di minggu pelajaran selanjutnya, ya. Ya, setelah ini silakan ke Bapak untuk memberikan amanat setelah selesai pembelajaran. Baik, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak buat wali kelas kalian yang hebat. Baik, terima kasih semuanya dan Ibu telah menyampaikan materi sebegitu gamblang dan jelas. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan berupa materi yang tadi anak-anak bisa lebih memahami dan tentunya ilmunya bermanfaat bagi mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, Bapak mau bertanya, apakah dari materi yang Ibu sampaikan tadi kalian paham? Ya, kalian merasakan ada sesuatu yang berbeda hari ini? Ada ya? Nah, ada karena hari ini Bapak bisa bertemu dengan kalian mengikuti proses pembelajaran dari jarak jauh. Terima kasih Ibu Yaya sebagai wali kelas 6 dan juga anak-anak yang telah melaksanakan proses pembelajaran dengan semangat. Tetap semangat dan terus gali ilmu-ilmu pedagogiknya supaya menjadi guru yang berkualitas dan tentunya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas. Terima kasih atas kerjasama yang baik dan bertemu lagi di lain kesempatan dalam kegiatan yang sama. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silakan dilanjut kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya. Sebelum ini ada
sekian soal ya, nanti dikumpulkan buat dianalisis. Semuanya bagikan ke semua. Lain silakan pimpin doa secara selesai belajar. Duduk siap, gerak berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya tugas untuk minggu depan, hari besok kita akan belajar IPA tentang materi magnet. Siap semuanya? Siap. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.